Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bunda di pelajaran kimia. Dan hari ini Bunda akan membahas tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton. Kemudian basa adalah akseptor proton. Basa adalah akseptor proton. Dan proton itu, yang dimaksud proton adalah ion H+. Yang dimaksud proton adalah ion H+. Sehingga bisa disimpulkan menurut Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi ion H+ dan basa adalah penerima ion H+. Sekali lagi, asam adalah dan basa adalah, ya, bagus. Untuk lebih jelasnya, maka mari kita lihat contoh berikut. Anak-anak, ini Bunda punya 2 buah soal, punya 2 buah reaksi, dan sekarang kita akan tentukan dari spesies ini mana sih yang menjadi asam, mana sih yang menjadi basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, sebelum kita menentukan asam dan basanya, maka pertama kali harus kita jodoh-jodohkan mereka dulu, ya. Nah, kalau menjodohkan itu harus yang mirip-mirip, ya. Jadi kalau misalkan NH3, jodohnya dengan siapa kira-kira di sebelah kanan? Apa NH2 atau H3O? Maka NH3, ya, jodohnya dengan NH2. Seperti itu, ya. Kemudian H2O jodohnya dengan siapa? Yang mirip adalah H3O. Nah, sekarang yuk kita lihat mana asam, mana basa. Dan menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa itu dilihat dari banyaknya siapa? H+. Ya, dilihat dari diterima atau dikeluarkannya H+. Sekarang kita lihat ion hidrogen di dalam NH3 ada berapa, Nak? Ada 3. Pinter kameramen. Di sebelah kanan ada berapa sekarang? 2. Dari 3 menjadi 2, itu berkurang atau bertambah, ya? Berkurang, betul. Kalau dia berkurang, maka NH3 berarti memberi, ya kan? Bukan menerima, karena dia berkurang. Oh, pasti diberikan tuh yang satu. Jadi NH3 itu menjadi siapa? Asam, karena dia donor, ya. Diberikan ke siapa kira-kira haknya? Pasti diberikan ke H2O, ya kan? Nanti kita lihat, ya. Nah, sebentar. Asam ini pasti temannya adalah basa. Siapa basanya? Ya ini, NH2. Tadi sudah Bunda katakan, ini NH3 itu memberikan asam, memberikan H+ ke siapa? Ya pasti ke H2O. Yuk kita lihat, benar nggak H2O menerima H+? Ya kan? H2 udah jelas, ya, hidrogennya ada berapa? 2. Kemudian di sebelah kanan dia berubah menjadi 3. Jadi 2 menjadi 3, berkurang atau bertambah? Jelas bertambah, ya kan? Jadi terbukti NH3 memberikan ion H+-nya kepada siapa? H2O, sehingga H2O berubah menjadi basa, ya. Dan pasangannya, jodohnya H2O, yaitu H3O+, dia akan menjadi asam. Untuk membedakan asam basa kiri dan kanan, maka yang sebelah kanan itu yang dimaksud dengan basa konjugasi atau asam konjugasi. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan NH2- itu adalah basa konjugasi dari NH3. H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O.
ya. Dan pasangan asam basa konjugasinya akan kita tulis NH3 berpasangan dengan siapa tadi? NH2-, sedangkan H2O berpasangan dengan siapa? H3O+. Inilah pasangan asam basa konjugasi. Ya, kita ulangi lagi. NH2 adalah basa konjugasi dari NH3 dan H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O. Nah, anak-anak, agar lebih paham lagi, sekarang kita punya contoh yang kedua, ya. Nah, stepnya sama seperti tadi, sudah dijodoh-jodohkan. Loh, Bunda kok sudah menjodoh-jodohkan ya? Nah, coba lihat ya. CO3- jodohnya dengan siapa? Yang mirip-mirip adalah HCO3-. Sedangkan H2O pasti pasangannya dengan yang mirip lagi, yaitu OH-. Tinggal sekarang kita melihat mana sih yang asam, mana sih yang basa. Persis seperti tadi. CO3-2- punya H enggak? Punya H enggak? Enggak ada kan? Nah, sekarang tiba-tiba di kanan jadi HCO3-. Jadi tadinya tanpa H, sekarang ada H. Berarti dia menerima atau memberi H. Dari tiada menjadi ada. Dari tiada menjadi ada artinya menerima. Dan kalau menerima adalah basa. Berarti kameramennya lagi bingung. Sekali lagi, tadinya tidak ada H, sekarang ada H. Maka dia menerima atau memberi? Menerima. Kalau menerima berarti akseptor. Kalau akseptor berarti basa. Ya, yuk lihat sekarang H2O. Ada berapa H-nya? 2. Di sebelah kanan 1. Dari 2 menjadi 1. Berkurang apa bertambah? Berkurang. Kalau berkurang, maka dia memberi atau menerima? Memberi. Maka H2O adalah asam. Ya, sekarang basa dengan siapa tadi? Jodohnya dengan HCO3-, maka di sini adalah asam. Sedangkan H2O jodohnya dengan OH- dan ini adalah basa. Untuk tidak tertukar, maka ini adalah asam konjugasi dan OH- adalah basa konjugasi. Ya, sekarang kita pasangkan yuk seperti yang di atas. CO3-, CO3-2- berpasangan dengan siapa? HCO3-. Jadi dikatakan HCO3- adalah asam konjugasi dari CO3-2-. Pasangan yang kedua, H2O dengan siapa? OH-. Dikatakan bahwa OH- adalah basa konjugasi dari H2O. Sekarang lihat contoh pertama, lihat contoh kedua. H2O di sini adalah basa. H2O di sini adalah asam. Jadi berarti H2O itu bisa bersifat sebagai basa atau asam. Menurut Bronsted dan Lowry, zat yang seperti itu disebut dengan zat amfiprotik. Zat amfiprotik. Dia bisa bertindak sebagai basa dan dia bisa bertindak sebagai asam. Demikian penjelasan Bunda tentang teori asam basa Bronsted Lowry. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.